Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC pakai Ryzen 5 9600X dengan RTX 5070. Total harganya segini 30,3 jutaan ya. Di era harga partisi terutama RAM dan SSD naik, menurut gue kalau kalian misalkan mau rakit PC ya gas aja, karena kalau ngomongin naik turun ini nggak akan kelar-kelar teman-teman ya. Kalian tidak beli, harga komponen makin naik, kalian beli ya bisa turun harga komponennya. Jadi kalau misalkan kalian butuh, gas aja langsung rakit. Kayak ini 30 juta, rakit aja guys. Nanti setelah udah jadi PC-nya, baru tuh mikir gimana caranya PC ini bisa dipakai kerja biar bisa balik modal 30 juta gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngerakit PC hanya untuk kesenangan batin, kesenangan hati doang, ya udah rakit aja, berapapun budgetnya pasti worth it teman-teman ya. Oke, sebelum kita rakit seperti biasa gue akan ngasih tahu kalau gue ini buka jasa rakit ya, jadi ini pesanan pelanggan. Kalau kalian mau pesan bisa gas DM Instagram Gani GP ya, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini ya. Dan ada rulesnya teman-teman, rulesnya bisa dipahami dulu. Rulesnya seperti ini. Nah begitu teman-teman ya, proses rakit di gua, tinggal DM, nanti gua kasih rulesnya. Kalau udah setuju langsung DP, langsung diskusi, sat langsung jadi. Bisa diambil gua di Bogor, bisa dikirim ke seluruh Indonesia juga. Udah sering gua, ini juga episode 360-an kan ya. Oke ya wes, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan si PC ini ya. Kita masuk ke proses rakit ya teman-teman ya. Oke, ini Mobo, prosesor, RAM, sama SSD. Untuk prosesornya ini ngambil yang tray ya. Yang traynya tapi yang garansi resmi dari AMD. AMD atau AGS ya. Yang dimana ini garansi resmi 3 tahun. Jadi kalau kalian mau beli tray, gue nggak akan bosan-bosan bilang cari yang garansi 3 tahun. Yang resmi, distributor resmi itu AMD, AGS, atau NJT biasanya. Kalau kalian nemu yang setahun ya wallahu alam. Tuh, pokoknya yang resmi garansinya 3 tahun ya. 3 tahun itulah yang resmi. Dan ini baru ya. Kalau kalian beli tray garansi 3 tahun itu barangnya baru batangan. Nah, yang garansinya setahun wallahu alam tuh resmi apa kagak ya. Kalian simpulin sendiri aja. Pokoknya yang resmi, yang bikin kalian tenang itu garansi 3 tahun. Oke, terus ini prosesor ya. Oke, gue pasang bracket si water coolingnya dulu guys ya. Ini water coolingnya tuh si PC cooler guys. Ini kemarin kita udah coba ya, itu cakep banget.
Gua masih pakai tuh water coolingnya di PC rakit PC cuy, belum gua lepas. Sayang kata gua bagus anjir kalau buat display gitu. Cakep banget. Oke, ini kita lepas dulu. Dan pemasangan buat si water coolingnya itu gampang guys, easy lemon, agak ada susah. Mana ini? Ini yang tajamnya harus kesini nih guys, sorry. Nah, ini dirapiin gini biar kalian gak paciwe. Ini kita tinggal baut deh ininya. Gampang pokoknya mah. Gak ada susah-susahnya. Oke, buat SSD ya teman-teman ya, sambil kita ngebaut ini biar tidak minus satu topik. Biasanya kan kita pakai Adata S70 itu dari 1,1, 1,2, 1,3, sekarang udah 2 juta guys. Ngapain beli SSD Gen 4 1 tera 2 juta, lebih baik ini Adata yang Gen 5 speednya 2 kali lipat 2,2 juta. Itu makanya kok kenapa pakai SSD Gen 5 nggak pakai S70 lagi, jelek ya? Enggak, bukan jelek guys, harganya doang yang jelek. Jadi lebih worth it ambil yang Gen 5 gitu. Oke. Kalau RAM nggak bisa diakalin ya guys ya. Kalau SSD yang Gen 4 kan bisa akalinnya cari Gen 5 yang harganya lebih masuk akal ya. Kalau si RAM ya udah emang udah mahal aja. Ini kan 38 atau 39 gitu. Dan beritanya bisa naik ke 4 plus, bahkan udah ada yang 4 juta plus. Si King Bang ini termasuk yang murah guys ya, ketika yang lain mahal ya. Nah ini garansi dari Asia Raya ya, karena ada emot senyumnya. Ini udah ada heatsinknya tapi kita nggak usah pasang guys. Nah, dan pakai yang bawaan motherboard gini sebenarnya udah cukup. Ini tuh harus diputar gak sih? Bentar guys, gue tuh lupa segini. Oh iya, ini diputar guys. Oke, masuk ke bawah terus diputar. Terus kita buka plastiknya, lalu kita pasang lagi. Ini heatsinknya udah lebih dari cukup teman-teman. Oh, walaupun nanti misalkan ternyata heatsinknya kurang, kalian bisa beli heatsink terpisah, banyak yang jual. Oh pakai yang bawaan ini sebenarnya ya ini tipis sih guys, enakan beli yang terpisah kalau misalkan mau lebih dingin mah. Tapi kemarin gue kan udah pernah coba pakai SSD yang ini, suhunya masih masuk akal sih guys, pakai bawaan, jadi masih fine aja. Dan kita rapiin guys biar nggak paciwuh. Next kita pasang RAM-nya. Rakitan ini bertema black. Sah. Nanti untuk kayak 24 pin sama colokan VGA-nya kita pakai extension. Bukan extension ya sih, lebih tepatnya sebagai cover lah, cover ARGB dari Tecware Flex ya. Gua masih OTW barangnya. Oke, RAM masuk. Ini masuk kan ya? Bener kan? Gua nggak kebalik kan? Oke. Ini termasuk yang paling murah sekarang guys, di 3,8 3,9. Yang lain udah 4 plus. Ini 2x16 speed 6000. Sip, mau bawa prosesor, RAM, bracket, cooler udah, SSD udah, sekarang menuju ke casing. Sekarang kita akan masukin motherboard teman-teman ya. Ini di depan kita ada casingnya, gue jelasin dulu sedikit. Ini Paradox Cosmic ya. Dia ada 2 versi, yang ATX sama Micro. ATX itu Cosmic dan Micro itu Cosmic M, dan warnanya cuma satu varian teman-teman ya. Cosmic M itu putih yang gue pakai di tutorial rakit, sama ini Cosmic yang ATX warna hitam. Jadi Cosmic M itu yang Micro nggak ada yang hitam, dan Cosmic yang ATX nggak ada yang putih teman-teman. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka nggak bikin versi warna ya teman-teman ya. Gue sih berharapnya kedepannya mereka bikin sih yang M-nya bikin hitam, yang ATX-nya dibikin yang putih ya. Kita lihat aja. Oke, kita baut. Udah pasti gampang ya guys ya, masang di sini mah gak ada susah-susah. BTW karena ini gue masih nungguin si Tecware Flex ARGB-nya, jadi nanti kabel 24 pin sama kabel 12 VA PWR belum gue
pasang ke PSU ya, gue baru masukin kabel SATA sama kabel 8 pin Mobo ya. Tapi kalau bisa nanti udah datang ya langsung gue pasang guys. Pokoknya di casing ini kabel-kabel kagak ada susah-susahnya teman-teman ya. Dan bawaan dari kabel casing pun itu kabel manajemennya gampang ya. Nih gue balikin begini. Jadi dari casing tuh di sini udah gue rapihin tuh kabel bawaannya ke bawah sini. Jadi udah enak rapihinnya. Sekarang kita akan masukin power supply-nya ya. Fan-nya ngadep ke sini teman-teman ya. Oke, kalau masang power supply mah ya udah ya guys ya, tinggal masukin saja. Mana nih bautnya? Oke, sini ada 4 baut. Kenapa dia lepas? Nah, jadi masih gampang. Pokoknya nanti habis ini tahu-tahu kecolok dan kita pasang fan sama water coolingnya ya. Casing gede kayak gini kabel manajemennya enak banget, gua nggak bohong guys. Enak, tidak akan menyulitkan kalian. Oke, satu lagi sini ya. Oke, gue colokin, habis itu kita timeless masang fan sama water coolingnya. Oke guys, ini udah datang ya si Tecware Flex sama controller RGB nih, dia baru datang. Nah buat temen-temen yang belum tahu, kalau seri pertama Tecware Flex itu dia berupa extension ya, jadi dari kabel 24 pin dicolokin jadi ada perpanjangan. Nah untuk Flex RGB ini dia gue lebih senangnya nyebutnya sebagai cover aja ya, dan ini lebih masuk akal dan tidak ngeganggu perkabelan atau kelistrikan dari si PC kalian. Jadi dia cuma benar-benar jadi hiasan cover doang nih, 24 pin sama dibuat kabel VGA ya, entah kalian kabel 8 pin ataupun yang 12 VH PWR ya teman-teman ya. Oke, ini gue rapihin dulu sama kontrolernya, kalau udah kita pasang VGA. Oke, ini gue udah rapihin kabel ya dan juga controller RGB. Mungkin kesannya kayak pabalatak, tapi ini semua udah sejalur teman-teman, jadi gampang banget. Dari power supply ini 24 pin ke sini ya, 8 pin Mobo ke atas, lalu 12 VH PWR bawah ya. Front panel ini udah ke bawah. Nah, mungkin yang akan kelihatan ruwet di sini, tapi ini udah berpola teman-teman, gue bikin polanya. Jadi yang bagian bawah sini, yang bagian ujung sini itu adalah fan samping. Sebelahnya atau yang tengahnya ini fan bawah. Nanti kita akan pasang begini teman-teman ya. Nah di bagian sini, yang ini itu fan water cooling sama fan belakang, dan ini ARGB dari si Tecware Flex ya. Jadi semua nanti akan ngumpet di sini. Intinya untuk polanya ini mudah teman-teman. Kelihatannya aja semrawut. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti maintenance, ini gampang. Dan kalau udah gini kita udah tinggal tutup aja guys. Oh. Jadi gampang. Oke, ini kabelnya rapihin, tinggal sesuaikan sama lubangnya. Kalau udah, sekarang kita tinggal pasang part terakhir, yaitu si graphic card ya. Untuk bagian samping dan atas ini kita udah tinggal tutup aja ya. Dia nggak pakai baut-bautan lagi, tinggal tutup. Sama bagian atasnya juga ini semuanya pada pakai klip yang begini teman-teman ya, yang tinggal tekan doang. Jadi gampang ya. Rakit casing ini beneran gampang, kagak ada susahnya, enak banget guys. Sip. Nah sekarang kita pasang VGA-nya. Ini dia teman-teman, si VGA-nya udah datang ya, si Colorful Battle AX
5070 ini udah gue unboxing ya. Dan tadi gue habis bikin konten singkat karena ini VGA kan garansi 3 tahun WPG. Gue check out ini di November 2025 teman-teman ya. Artinya garansinya kan harusnya sampai November 2028. Nah, pada saat gue unboxing VGA di sini segelnya Juni 2025. Nah, kalau teman-teman dapat kondisi kayak gini, teman-teman harus pastiin ke toko ya guys ya. Harus pastiin ini jalan garansinya sesuai tanggal kalian beli atau sesuai segel VGA ya. Dan gue udah ngekontak ke toko gitu, kayak ini gue baru CO, jalan garansinya dari segel apa? Dari segel VGA atau dari invoice kwitansi gitu. Terus kata toko dari nota om. Oke, berarti ini sampai November 2028 ya, bukan Juni 2028 itu. Jadi teman-teman kalau misalkan beli komponen tolong dipastiin, karena ada beberapa kasus guys, gue sering nemuin kayak, bang kok gue beli komponen komputer garansinya nggak dari tanggal gue beli sih, malah dari barang yang ada di toko, dari si toko nyetok, kan harusnya dari gue beli. Ya, yang bener itu dari kita beli teman-teman. Jadi teman-teman pastiin ya. Dan itu tadi riwayat chatnya di screenshot aja, sama nanti jangan sampai hilang kayak kwitansi, invoice dan kawan-kawan. Itu jangan sampai hilang. Mana bautnya ya? Tadi gue udah siapin, bentar guys. Bautnya ternyata nempel di obengnya. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Pastikan untuk garansi dan kawan-kawan gitu. Pokoknya yang paling masuk akal adalah garansi berjalan dari kita beli, bukan dari toko nyetok barangnya teman-teman. Oke, yang masuk akal itu seperti itu. Kalau misalkan jalan dari toko nyetok ya, tokonya perlu dipertanyakan teman-teman ya. Oke, ini gue nggak kebalik kan ya. Nah, sip. Nah, ini udah. Sekarang kita nyalain PC-nya ya. Kita sudah selesai dan langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, PC udah nyala. Kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Nah, teman-teman udah masuk ke layar, udah masuk ke BIOS, udah kebaca semua ya. Prosesor kebaca, motherboard kebaca, RAM kebaca, SSD kebaca ya. Ya guys. Video kali ini kita sampai sini. Next video seperti biasa akan ada testingnya. Jadi segitu aja dari gue. Kalau misalnya teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi. Dan kalau ada yang mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.